Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi BGMI Ustadz Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan tidak lupa dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran yakni Ustadzah Nur Fatimah MPD. Baiklah, di sini saya atas nama Qoyimah Agustin dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah semester 4 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kriteria ketuntasan minimal dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Baiklah, yang pertama adalah konsep dasar kriteria ketuntasan minimal. Penilaian hasil belajar peserta didik dalam kurikulum 2013 berlandaskan pada penilaian autentik, di mana penilaian tersebut mencakup salah satunya yaitu mencakup ketuntasan belajar yang sangat terkait pada kompetensi hasil belajar peserta didik. Dalam konteks kurikulum di Indonesia, kompetensi hasil belajar itu dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ketuntasan belajar itu memiliki tujuan tersendiri, diantaranya untuk mendorong peningkatan efisiensi dalam proses pembelajaran, meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran, serta membangun sikap positif siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Terus selanjutnya yaitu tindak lanjut pencapaian kriteria ketuntasan minimal. Di sini tindak lanjut pencapaian kriteria ketuntasan minimal itu dibagi menjadi 2, diantaranya yaitu tindak lanjut penilaian sikap, dan yang kedua adalah tindak lanjut penilaian pengetahuan dan keterampilan, di mana yang pertama itu tindak lanjut penilaian sikap. Penilaian kompetensi sikap itu menggunakan atau diukur melalui 4 kategori, diantaranya yaitu sangat baik SB, baik B, cukup C, dan kurang K. Standar sikap, standar ketuntasan untuk aspek sikap yang mencakup keterampilan itu, yang mencakup kompetensi di sini mencakup kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2 adalah predikat baik atau B. Siswa itu dianggap sudah mencapai KKM atau ketuntasan minimal dalam belajar jika mendapatkan angka tersebut, seperti itu. Dan yang kedua adalah tindak lanjut penilaian pengetahuan dan keterampilan, di mana nilai ketuntasan, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yaitu dari nilai 4,00 sampai dengan 100. Untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D. Selanjutnya yaitu tentang merumuskan kriteria ketuntasan minimal belajar. Kriteria ketuntasan minimal yang disingkat dengan KKM atau disebut dengan KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi. Pada K13 itu disebut KKM. Untuk sekarang di kurikulum Merdeka itu disebut KKTP. Satuan pendidikan di sini
yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik dari peserta didik tersebut, dan ada lagi karakteristik pada mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Baiklah, dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu di jenjang sekolah dasar atau SD merupakan ambang batas pencapaian kompetensi dari siswa dalam pembelajaran. Terus KKM itu berfungsi sebagai standar penentu kualitas sekolah dan siswa serta menjadi dasar menentukan tindakan remedial dan pembinaan. Itu merupakan kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.